Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, betapa Engkau sangat mencintai kami dan membantu orang yang mencari Engkau mendapat pemenuhan dari apa yang ia atau mereka rindukan. Hari ini Simeon sudah bertahun-tahun menantikan Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus membuka hatinya untuk menatang dan mengangkat bayi yang dipersembahkan Maria dan Yosef ke bait Allah. Bantu kami ya Bapa untuk merindukan dan mencari putramu Yesus, Sang Penyelamat dan Penebus dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita menyadari kisah tentang kanak-kanak Yesus, ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati dengan baik, yaitu peranan Roh Kudus. Sangat dominan sekali bagaimana Lukas melukiskan kerja karya Roh Tuhan. Maria mengandung Yesus dengan Roh Kudus. Maria mengunjungi Elizabeth juga dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu transfer ke Elizabeth. Zakaria, Elizabeth sendiri, kemudian Simeon, Hana, dan juga bukan hanya pada awal kehidupan Yesus, tapi juga pada akhirnya Pentakosta. Saudara, saya melihat bahwa ini yang sungguh harus kita sadari, karena Rohlah yang membimbing, menuntun, membawa kita kepada Yesus. Dan persis seperti yang dikatakan oleh Yesus, kalian belum meminta apa-apa daripadaku, tapi aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Ya. Saudara, saya secara pribadi juga sudah sejak lama secara manusiawi seperti keinginan untuk merasakan, melihat, meraba, seperti surat Yohanes mengatakan, apa yang kuraba, apa yang kulihat, apa yang kurasakan, apa yang kusaksikan, itulah yang kuwartakan. Pengalaman Yohanes Rasul ini secara batinnya seringkali saya inginkan seperti itu. Meskipun kemudian saya mengetahui bahwa Roh Kudus nampak dalam buah-buah kehidupan yang baik. Pengampunan, memaafkan, cinta kasih, belas kasih, dan seterusnya. Buah-buah roh. Tapi juga saya yakin bahwa Roh Kudus itu juga sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus, yang mungkin agak jarang kita perhatikan dan kita sadari dengan baik. Kita seringkali berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, dan hampir jarang kepada Roh Kudus. Nah, para saudara, apa yang menjadi kesadaran saya kemudian bahwa ternyata Bunda Maria dalam mempelai Roh Kudus. Ya, mempelai Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus itulah, maka perjumpaan Maria kepada Elizabeth itu transfer. Dan kita bisa mohon lewat perantaraan Maria bahwa Roh Kudus itulah, Roh Allah itulah dapat mendampingi hidup kita, dapat kita rasakan lewat perantaraan Bunda Maria. Dan yang kedua, saudaraku terkasih dalam Kristus, Roh Kudus inilah yang kemudian saya rasakan dan saya lakukan secara sadar, yaitu dengan mendoakan doa singkat tentang Roh Kudus yang biasa kami doakan di dalam tradisi Karmel menjelang meditasi. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Utuslah Roh Kudusmu, maka semuanya akan dijadikan baru lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta karunia untuk selalu merasa gembira
karena Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, mari untuk seperti Simeon, untuk seperti Hana, untuk seperti Bunda Maria, bahkan untuk seperti Yesus, meski kita hampir sulit meniru teladan Yesus, yaitu bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita mencoba untuk menjalankannya. Saya mencoba untuk melakukan doa rosario dengan menggunakan datanglah Roh Kudus. Terus, ya, bahkan saya mengulang-ulang kata datanglah Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Ketika sedang bekerja, ketika sedang melakukan sesuatu, hati saya berkata, datanglah Roh Kudus. Dan saya merasa bahwa darasan rema datanglah Roh Kudus itu sungguh memberikan kedamaian, ketenangan ke dalam hati saya, ke dalam pikiran saya. Karena Roh Kudus itulah memiliki sifat sebagai roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, roh keperkasaan, roh takwa, roh takut akan Allah. Ya. Ada satu lagi saya lupa, roh takut akan Allah. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih, semoga roh yang sama yang mengilhami Bunda Maria, yang mengilhami Yesus, yang bekerja sejak awal penciptaan, di mana kita lihat ketika dalam awal penciptaan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Dan seluruh proses kehidupan, penyelamatan, penebusan, penciptaan adalah peranan Roh Kudus. Dan itu terjadi pada Simeon. Ya, Simeon dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tahu bahwa dia tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga yang mengilhami dia untuk datang ke Bait Allah dan bertemu dengan Yesus, menatangnya dan menyatakan bahwa Bunda Maria akan tertusuk pedangnya oleh karena anak ini. Saudara, mari kita melatih, mohon supaya roh itu mengilhami, menguatkan, meneguhkan kita dengan mendaraskan terus-menerus datanglah Roh Kudus. Saya kira hidup kita akan sangat jauh berbeda, lebih tenang, lebih damai, karena roh yang ada dalam diri kita, kita sadari kehadirannya, kita sadari karyanya dalam diri kita. Semoga berkat Roh Kudus kita semakin mengenal Yesus. Bukan hanya semakin mengenal Yesus dengan benar, tapi juga semakin menghayati, mendengarkan suara Roh Kudus itu yang bersifat pencerahan, yang bersifat hikmat, yang bersifat pengertian, keberanian, dan ketegasan, kekuatan. Semoga Tuhan memberkati Anda. Mohonlah selalu Roh Kudus dalam situasi manapun juga, supaya Anda dibimbing dan dituntun untuk melepaskan dari segala belenggu, melepaskan dari segala ketakutan, melepaskan dari segala kecemasan, dan melepaskan kita dari kuasa bahkan kegelapan, dilindungi, dijaga, dan pelihara. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.